Oke, selamat siang teman-teman. Saya VV, produk spesialis dari Newport. Jadi ini tadi sudah terpasang dengan baik. Jadi seperti ini. Sirkuitnya sudah kita pastikan lengkap dan sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian pada saat menyalakan akan otomatis tampilannya seperti ini. Nah, kalau kita ingin melakukan circuit check, yang pertama kita lakukan adalah klik circuit check, atau nanti pada saat otomatis menyala akan otomatis tampil seperti ini layarnya. Yang pertama kita lakukan adalah attach complete breathing circuit atau pasang breathing circuit seperti yang tadi Bu Ovi arahkan. Kemudian occlude circuit Y-piece atau tutup circuit Y-piece ujungnya. Y-piece itu adalah yang ini. Kita tutup pakai handscone atau bisa pakai stopper. Kemudian pencet circuit check lagi untuk memulai. Jadi kita tutup dan harus ditutup sampai prosedur circuit check yang pertama ini selesai. Jadi kita tutup. Kemudian kita pencet circuit check. Bisa di sini atau pencet yang atas, sama aja. Kita klik. Ini ditutup sampai prosedur circuit check berjalan. Prosedur circuit check yang pertama ini adalah untuk mengecek klik atau adanya kebocoran pada sirkuit. Makanya kita harus menutup sampai prosedur ini selesai. Prosedur ini sekitar 1 menit untuk circuit check awal. Baik menggunakan sirkuit dengan humidifier aktif atau dengan HME pasif, prosedurnya sama. Jadi tetap harus melakukan circuit check di awal untuk memastikan sirkuit ini aman untuk digunakan ke pasien. Begitupun pula pada saat kita melakukan penggantian sirkuit dengan pasien yang sama, kita tetap harus melakukan circuit check. Kemudian yang kedua adalah kita unblock atau kita lepas Y-piece-nya. Jadi kita lepas stoppernya atau kita buka, kemudian pencet lagi circuit check untuk memulai. Press circuit check button to begin. Jadi kita pencet lagi yang bagian atas ini, kita pencet. Untuk circuit check yang kedua ini adalah untuk memastikan unit ini siap untuk dipakai ke pasien dan tidak ada masalah pada oksigen dan kompresor. Seperti itu. Jadi tampilan yang bagus adalah pass pada akhir dan kurang lebih seperti ini. Kalau ada tulisan belakangnya not pass, berarti prosedur harus diulang lagi dari awal dengan runtutan yang sama dan harus dicek apakah ada kebocoran atau ada gangguan pada oksigen dan kompresor. Itu. Begitu ini udah pass, berarti unit sudah ready untuk dipakai ke pasien. Kita bisa menggunakan kembali. Kemudian step yang kedua adalah kita harus melakukan setup pasien. Tujuannya adalah untuk menyeting alarm-alarm secara otomatis, karena otomatis alarm untuk bayi, anak, dan dewasa otomatis berbeda. Untuk pasien setup kita mencet yang ini. Nah, di sini adalah keluar tampilannya. Untuk pasien kita bisa ganti mulai dari pediatrik atau infant dan dewasa. Karena ini juga berpengaruh pada sirkuit yang kita pakai. Otomatis dead space pasti berbeda antara anak dan dewasa. Ini kalau kita pencet adult, kita harus klik accept. Kemudian ini adalah berat badan pasien. Kita bisa atur naik dan turun. Kemudian kita jangan lupa untuk selalu pencet accept atau OK. Kemudian ini adalah kilogram berat badan. Ini kita bisa atur sesuai kebutuhan. Kemudian leak compensation ini adalah kompensasi alat apabila ada kebocoran. Ini biasanya di-on-kan kalau posisi NIV atau bisa kita off. Psych ini kita bisa on dan off kan. Psych ini adalah kondisi alat memberikan napas panjang setiap 50-100 kali napas. Jadi 1 kali napas panjang untuk setiap 100 kali napas ini bertujuan untuk menyamakan napas natural pasien pada saat normal dengan pada saat menggunakan ventilator sehingga memudahkan untuk proses weaning pada akhirnya. Kemudian volume unit ini adalah volume yang bisa kita pakai, bisa pakai mili per kilogram. Kemudian circuit type-nya ini harus kita ganti.
Kalau kita menggunakan HME dan jalan ke pasien, kita harus ganti sirkuit type HME. Kalau kita pakai heated expiration lead ini adalah pada saat kita pakai humidifier aktif atau tes lamp, atau pada saat kita seperti ini, pada saat kita cek aja kita bisa pakai sirkuit type-nya tes lamp. Kemudian jangan lupa untuk pencet accept. Untuk compliance compensation ini adalah kompensasi alat ketika ada compliance atau ada tahanan, bisa on, kita on-kan atau di-off-kan sesuai dengan kebutuhan pasien. Selain patient setup, apabila kita hanya membutuhkan waktu singkat pada saat kita persiapan pasien, kita bisa lakukan quick setup. Jadi kita pencet yang sini. Nah, quick setup ini kurang lebih sama seperti yang tadi, tapi hanya untuk mempercepat proses persiapan tadi apabila dibutuhkan. Nah, ini pasiennya kita bisa atur, pediatrik atau adult, accept. Ini adalah berat badannya. Ini adalah mode yang kita inginkan sesuai dengan advice dokter yang kita dapatkan. Misalnya advice-nya adalah pressure control penuh, pressure control, assist control, kemudian pencet accept. Itu. Nah, kalau sudah selesai quick setup, jangan lupa untuk klik implement quick setup ini. Ini adalah kita mengimplementasi dari apa yang kita atur di quick setup. Oke. Jadi ini sudah otomatis sesuai dengan mode yang kita atur di awal. Jadi sudah otomatis assist control dan pressure mengikuti yang quick setup. Kemudian yang kita harus setup berikutnya adalah kita harus setup indikator-indikator yang dibutuhkan. Indikator yang menyalanya adalah indikator yang bisa kita rubah pada mode tertentu. Kalau yang tidak bisa kita ubah ini adalah mode yang memang tidak diubah pada mode lain. Jadi ini meskipun kita ubah-ubah tidak akan bisa merubah apapun di sini. Ini adalah FiO2, fraksi oksigen. Ini adalah volume tidal. Ini adalah time inspirasi. Kemudian ini frekuensi respiration rate. Kemudian adalah P support atau pressure yang diberikan pada saat pasien bernapas. Jadi membantu pressure pasien pada saat pasien bernapas. Kemudian ini adalah P limit atau P peak atau P puncak. Jadi ini adalah P maksimal yang diberikan. Ini. Kemudian ini adalah PEP yang bisa diberikan. Kemudian ini adalah trigger. Jadi sensitivity bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Kalau yang ini kita pencet volume. Kalau yang ini kita pencet pressure. Jadi ini triggernya bisa dua, antara volume atau pressure. Ya, sampai di sini apabila kita sudah selesai mengimplementasikan yang tadi, kita bisa start ventilating. Indikator yang di samping ini adalah pressure airway atau pressure yang inspirasi pasien. Jadi ini adalah indikator CMH2O dari pressure airway-nya pasien yang sedang berjalan. Seperti itu. Nah, ada beberapa sering case kalau dokter kemungkinan membutuhkan tren dalam satu hari naik dan turunnya VT ada di mana, kita bisa cek trends di sini. Kemudian ini bisa kita atur yang mana. Nah, VT yang sedang berjalan trending adalah yang bagian atas ini. Jadi kita bisa atur. Kita bisa freeze, kemudian kita bisa lihat pada jam berapakah pasien VT naik turun. Ini kita tidak bisa lihat di sini karena ini ventilator baru berjalan beberapa menit. Nanti kalau berjalan 24 jam, otomatis grafik akan ada di sini. Gitu. Jadi kita bisa atur, kemudian kita bisa kalau kita mau balik lagi ke real time, kita pencet start. Nah, ini adalah grafik-grafik lainnya. Jadi kita bisa pencet grafik lainnya. Ini adalah grafik loops. Jadi grafik loops ini banyak digunakan untuk mengecek leak salah satunya. Jadi kalau ada kebocoran, otomatis loops ini tidak akan kembali ke posisi 0. Seperti ini contohnya, misalnya kita buat leak, jadi dia secara otomatis tidak akan kembali ke posisi 0. Seperti ini. Ini adalah indikator terjadinya kebocoran. Untuk numerik ini adalah yang tadi sebutkan Bu Ufi. Jadi ini untuk kita capture, untuk kita laporkan ke dokter apabila ada alarm. Jadi kita bisa capture kondisi, ini adalah kondisi real time pasien saat ini yang sedang
berjalan. Kalau tren ini adalah histori pasien selama 24 jam berjalan. Seperti itu. Nah, untuk menu yang bagian bawah ini adalah menu basic yang tadi. Ini adalah menu mekanik, di mana kita bisa melihat total quick dalam 24 jam, pepla, time constant, air inspirasi, air ekspirasi. Kemudian ini adalah menu winning, jadi untuk melihat P100, RSBI, NIP, dan NPI spontan. Kemudian ini adalah mode advance, di mana kita bisa mengauto slot price dan expression threshold di sini. Jadi ini adalah satu-satu menu unggulan dari report, jadi bisa auto pada slot price dan auto pada expression threshold. Nah, acceleration ini kita bisa on dan off kan, tergantung dari acceleration yang kita gunakan. Seperti itu. Ini adalah mode yang sedang berjalan. Ada mode tambahan volume target pressure control. Jadi kita bisa mengatur volume pada saat kita menjalankan pressure control. Jadi ini contohnya ini pressure control, kemudian kita nyalakan volume target. Jadi ini sedang berjalan. Ini tampilannya VTPC assist control. Jadi berjalan volume target pressure control sini. Nanti kalau kembali adalah off kan, dia akan kembali seperti awal. Jadi ini adalah mode yang sedang berjalan pasien. Gitu. Nah, kalau ingin kembali ke mode awal, dimanapun kita habis pencet-pencet, kemudian kita bingung, kita mau kembali ke mode awal adalah pencet yang ini. Jadi ini adalah menu kembali ke awal. Kita pencet yang ini, kemudian kita pencet yang basic seperti ini. Nah, ini adalah yang sedang berjalan pasien. Terima kasih.